Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi akmala lana din wa atamma alaina nikmah wa radiya lana al-islam dinan. Walhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil mutawatin yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa bil muslimin. Walhamdulillahilladzi qad hadana lil-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi qad allafa baina qulubina wa aslahana bi nikmatihi al-kubra. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa man faza bil taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita senantiasa menjaga nilai-nilai takwa di dalam hidup kita ini, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jemaah yang dimuliakan, kenikmatan yang amat besar di dalam agama kita itu adalah kenikmatan yang sifatnya agama. Tentu nikmat yang lain sebagai agama tinggi adalah secara tempat keduniaan, misalnya nikmat sehat, nikmat keluarga yang
bilang orang dan seterusnya. Namun nikmat yang nilainya sangat besar itu adalah nikmat yang berbicara keagamaan. Salah satu Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang salah satu nikmat Allah bagi kita yang nilainya sangat besar itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 151. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah mengatakan, "Kama sebagaimana kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu, arsalna fiikum rasulan, maka kami memberikan kepadamu juga nikmat yang luar biasa, yaitu apa? Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yatlu 'alaikum ayatina." Rasul ini kemudian menjalankan tugasnya dan risalahnya, yaitu yang pertama adalah yatlu 'alaikum ayatina. Rasul ini membacakan kepadamu ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Lalu selanjutnya ayat wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu, menyucikan kamu. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan, yu'allimukumnya memberikan ilmu, mengajarkan kepadamu al-kitab wal hikmah, dan juga al-hikmah. Lalu ayatnya ditutup wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul ini juga mengajarkan kepadamu apa yang dahulu sebelumnya belum engkau ketahui. Inilah jemaah yang dimuliakan 151 dari surat Al-Baqarah ini oleh banyak ulama dikatakan sebagai realisasi pengabulan doanya Nabi Ibrahim. Ayat ini sangat identik, redaksinya sangat identik, hampir identik dengan surat Al-Baqarah sebelumnya, yaitu ayat yang ke-129. Jadi sekitar 2500 tahun yang lalu itu Nabi Ibrahim melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta bagaimana? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, ya Allah, tolong utuslah kepada mereka ini, anak keturunanku ini, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, orang Arab, bukan dari Eropa, bukan dari Indonesia, tapi dari orang Arab, keturunan juga, keturunan Ibrahim. Yatlu 'alaihim ayatika. Rasul ini diharapkan dapat membacakan kepada mereka ini ayat-ayat-Mu, ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan juga al-hikmah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Allah ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini Nabi Ibrahim itu lahir tahun 1996 sebelum Masehi, dan Rasulullah lahir tahun 570, ada yang mengatakan 571 Masehi. Jadi tempatnya itu mungkin secara matematis agak susah, tapi kira-kira sekitar 2500 tahun, 2,5 milenium lah. Itu doa Nabi Ibrahim baru diijabah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meminta 4 ayat kami. Jadi agar diutus orang rasul
yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka kitab, Al-Quran dan suci, kemudian hikmah, wa yuzakihim, dan juga mensucikan mereka. Persis Rasulullah SAW ketika diutus 2500 tahun yang lalu itu, beliau menjalankan persis apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu. Beliau membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan umatnya, mengajarkan kepada umat Alkitab dan hikmah, dan ditambah satu lagi yang di dalam doa Nabi Ibrahim tidak diucapkan, tetapi ditambah oleh Nabi Muhammad satu lagi. Nah, makanya banyak ulama yang mendapatkan kesan kadang kita itu berdoa mintanya sedikit, oleh Allah menambah. Salah satunya adalah ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul ini memberikan dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya belum kau ketahui. Banyak pesan seperti itu. Biasanya jadi adalah doa itu tidak mesti harus instan. Karena sampai melintasi bergenerasi-generasi baru diwujudkan oleh Allah. Manusia kebanyakan itu ketika berdoa seperti memaksa Allah untuk secepat mungkin wujud. Padahal doanya itu tidak terlalu berkualitas amat. Kadang-kadang hanya minta, ya Allah naikkan gaji setiap bulan. Itu remeh sekali. Doa yang hanya kaitannya dengan urusan perut. Ya Allah, mudah-mudahan toko saya makin lama makin mati. Ya tidak salah, doa seperti itu tidak salah, sah-sah saja. Tapi lihat, doa Nabi Ibrahim itu adalah doa yang urusannya dengan kebahagiaan umat manusia. Dan itu pun oleh Allah betul-betul dipilihkan manusia yang sanggup merealisasikan doa Nabi terbaik itu dengan seorang Nabi terbaik juga. Oleh sebab itu, pesan di dalam ayat ini juga dapat menginspirasi kita jemaah sekalian. Jangan putus asa ketika berdoa, dan berdoa pun harus kalau bisa itu yang berkualitas. Ya. Kalau saya boleh meminta kepada Allah itu, ya meminta Al-Quran itu adalah meminta dinasti tapi kekuasaan. Bapaknya raja, anaknya harus jadi raja. Atau dinasti yang sifatnya harta. Ayahnya kaya, anaknya harus kaya. Kalau salah saya boleh meminta kepada Allah itu, saya ingin anak cucu saya itu menjadi apa? Memimpin dinasti Quran, dinasti ilmu kalau saya. Walaupun ini ayahnya atau kakeknya belum memiliki pondok pesantren atau pendidikan Islam yang bagus, mudah-mudahan anak cucu saya nanti itu punya dinasti Quran, dinasti ilmu agama. Mungkin kalau jamaah masjid Al-Ikhlas ini, ya apa kita berdoa ke depan, mudah-mudahan masjid Al-Ikhlas ini bisa menjadi mercusuar akhlak, ya, mercusuar tauhid, mercusuar ilmu, mercusuar Al-Quran, kira-kira. Mudah-mudahan ya, jamaah kita yang sekarang bisa mewujudkan itu nanti disempurnakan nanti oleh generasi-generasi selanjutnya. Anak cucu kita nanti akan membuat masjid kita itu lebih baik lagi ke depan. Kira-kira begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini juga ada main-main ya. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir dan seterusnya banyak itu. Jadi masing-masing para ulama itu menafsirkan banyak ayat. Dan itu pun masing-masing memberikan versi sesungguhnya ini. Jadi ulama kita itu ketika menafsirkan ayat itu adalah semacam penelitian ilmiah yang satu sama lain saling melengkapi. Nanti peneliti-peneliti di zaman modern juga ada yang mengatakan kalau misalnya posisinya kebetulan menjadi seorang pendidik ya, nah itu ayat ini itu inspirasi bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Gitu. Jadi kalau seorang manusia yang baik itu kan perkenalkan dulu ayat-ayat Allah kan. Nah itu bisa jadi Al-Quran yang lu alaikum.
yatlu alaihim ayatin. Ya. Jadi seorang guru itu harus betul-betul berbasis Al-Quran. Sebelum mengajarkan yang lain itu Quran dulu. Dan kenalkan murid-murid itu dengan ayat-ayat kebesaran Allah yang membuat murid-murid itu betul-betul sadar mendapatkan hidayah dari itu dulu. Nah, ayat ini bagi seorang ahli dakwah juga begitu. Dakwah itu kenalkan ayat-ayat kebesaran Allah dulu, tanda-tanda kebesaran Allah. Bacakan jangan bosan-bosan Al-Quran. Perkenalkan dengan ayat-ayat tauniyah juga. Kebesaran Allah di alam raya. Kenalkan terus. Biasanya masyarakat awam itu akan mudah mendapatkan hidayah ketika seperti itu. Nilai-nilai Al-Quran, keindahan Al-Quran dikenalkan. Kemudian kebesaran Allah di alam raya dijelaskan. Itu biasanya akan lebih mudah mendapatkan kesadaran atau hidayah. Baru yang kemudian Allah mengatakan wayuzakikum, disucikan dulu. Nah, kalau kita sebagai seorang pendidik itu, anak didik harus disucikan dulu, akhlaknya dibersihkan, akidahnya dibersihkan, hidupnya yang biasanya penuh dengan nilai-nilai jahiliyah, kebobrokan, dekadensi moral dan seterusnya, kalau bisa dibersihkan dulu, diganti dengan akhlak Islam, yang awalnya nakal jadi soleh, yang awalnya pelit jadi dermawan, yang aslinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Itu tahapnya. Al-Quran dulu kenalkan sampai kemudian ketika seseorang sudah dapat hidayah, sadar, bersihkan diri. Baru kemudian tahap yang berikutnya wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ilmui dengan kandungan-kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu luas sekali kan. Dia termasuk ada iptek, dia termasuk ada sains, termasuk ada macam-macam syariah. Ya. Wal hikmah. Hikmah ini lebih menjurus sampai mengatakan ya sunnah itu ya. Penjelas dari Al-Quran. Ada juga yang mengatakan al-hikmahnya adalah asrarus syariah. Sudah syariah tapi lebih asrar itu lebih rahasianya lagi. Jadi jangan kita mengajarkan kepada orang awam tiba-tiba langsung dengan hukum perbankan yang sifatnya apa misalnya begitu ya. Syariat-syariat yang sifatnya jelimet misalnya hukum pembunuhan dan segala macam. Biasanya itu agak susah. Masyarakat pemula yang ingin belajar agama itu kenalkan dulu dengan misalnya keindahan tauhid, keindahan iman, keindahan agama itu seperti itu. Nanti baru kita buat dibersihkan itu, akhlaknya dibersihkan, tauhid dibersihkan, baru kemudian mendalami fikih, ya, mendalami syariat sampai sedetil-detilnya itu. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Dan yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kalian apa yang dulu tidak mereka ketahui. Rasulullah juga seperti itu ketika hadir di masyarakat Arab pertama kali, banyak orang yang tidak kenal Ibrahim itu seperti apa, umat-umat terdahulu seperti umatnya Ratu Bilqis dan Islam tidak tahu. Umat-umat yang dihancurkan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak tahu. Rasulullah datang, apabila mengajarkan hukum malam mengajarkan apa yang dulu masyarakat Arab tidak tahu. Nah, termasuk di dalam Al-Quran itu banyak isyarat-isyarat iptek ya. Dulu teman saya ada yang belajar matematika itu terkejut juga di dalam Al-Quran. Banyak ayat tentang matematika. Ahli psikologi di Al-Quran banyak ilmu psikologi dan seterusnya. Termasuk ada Big Bang, termasuk macam-macam itu isyarat di dalam Al-Quran banyak. Isyarat karena Al-Quran bukan ilmu. Bukan kitab suci apa? Teknologi bukan. Inilah kira-kira jemaah yang dimuliakan. Kedatangan Al-Fatihah 151 ini tidak mungkin dapat disampaikan ke jemaah waktu seperti ini. Untuk kita ngaji bersama, kita mendalami bersama ayat Al-Quran seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Fatih sampaikan yang jelas dapat bermanfaat bagi Fatih pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa atas semua Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah min ba'di ta'ala al-fatih salat alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma thabbitna bil iman. Allahumma thabbitna bil islam. Allahumma thabbitna bil tauhid ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-amal. Allahumma ij'alna min ahli al-tawbah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma atina min al-khayri wal lutfi fawqa wa manasib wasrif 'anna su'a fawqa ma amdan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.